Di tengah kota Semarang, ada sebuah warung lumpia legendaris yang selalu ramai pembeli. Rasa lumpianya luar biasa enak, gurih, dan bikin ketagihan. Namun di balik kelezatan itu, tersembunyi rahasia kelam. Lumpia itu dibuat dari perjanjian pesugihan berdarah. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Misteri Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan jangan lupa menulis sholawat di kolom komen supaya kita diberi syafaat di akhirat kelak, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah selesai. Dulu, warung lumpia Busri nggak ada yang lirik. Letaknya cuma di pojokan jalan kecil dekat Pasar Gang Baru, Semarang. Papan nama warungnya pun udah pudar. Catnya terkelupas. Cuma ada tulisan lumpia enak dengan huruf besar warna merah yang mulai luntur. Orang-orang lebih milih beli lumpia di warung sebelah yang lebih terang dan rame. Tapi semua berubah sekitar 3 bulan lalu. Warung Busri tiba-tiba jadi ramai. Nggak tanggung-tanggung, antreannya sampai meluber ke jalan. Padahal Busri sendiri nggak pernah bikin promosi apapun, nggak punya akun Instagram, apalagi endorse artis. Tapi entah kenapa, banyak orang datang dan bilang lumpianya beda banget. Katanya gurih, kriuknya pas, dan isiannya ada rasa yang gak bisa dijelaskan. Rebungnya harum, ayamnya empuk, dan ada rasa manis pahit yang bikin nagih. Pepper. Orang bahkan datang 2 kali dalam sehari. Busri pun berubah. Yang tadinya kalem dan jarang senyum, sekarang jadi lebih ramah. Tapi senyumnya aneh, agak kaku, dan matanya jarang berkedip. Kadang waktu ngobrol, pandangannya kosong, kayak lagi lihat sesuatu di belakang kepala orang. Karyawan warungnya cuma satu, namanya Rini, anak muda kampung yang baru pindah dari Kendal. Tapi dia jarang muncul. Katanya, Busri lebih suka masak sendiri. Biar bumbunya nggak berubah, gitu katanya. Suatu hari, seorang food vlogger lokal datang dan bikin konten di sana. Videonya viral. Dalam seminggu, view-nya tembus ratusan ribu. Orang-orang makin penasaran dan mulai berdatangan. Mereka rela antre 1 jam, bahkan 2 jam, cuma buat nyicipin lumpia Busri. Tapi dari sinilah semua keanehan mulai muncul. Rudy, mahasiswa Undip yang tinggal di kos belakang warung, cerita kalau sejak makan lumpia itu, dia sering mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia duduk di ruang dapur yang penuh uap panas, dikelilingi sosok-sosok tak berwajah. Mereka semua ngunyah lumpia sambil menatap dia. Dan tiap kali dia coba keluar, suara Busri terdengar jelas dari belakangnya, bilang, "Selesain dulu makan mudik, ini baru awalnya." Awalnya Rudy pikir cuma mimpi biasa, tapi lama-lama, mimpi itu muncul tiap malam. Bahkan setelah dia berhenti makan lumpia Busri, mimpinya masih datang. Dan yang paling bikin merinding, di hari ke-7, setelah mimpi pertama, dia bangun dengan baju tidur penuh rebung mentah. Kosnya bau lumpia, padahal dia nggak masak apapun. Rudy bukan satu-satunya. Tetangga sebelah warung, Pak Sabar, mulai curiga waktu tiap malam dengar suara tangisan dari dapur Busri, padahal jam 11 malam ke atas warung udah tutup. Tangisan itu lirih, kadang kayak anak kecil, kadang seperti perempuan dewasa. Tapi yang paling bikin bulu kuduk berdiri, suara itu selalu diikuti bau amis yang menyengat, kayak bau darah segar yang baru tumpah. Anak-anak kampung yang main di sekitar sana juga mulai ngomongin hal-hal aneh. Ada yang bilang lihat tangan panjang keluar dari gerobak lumpia Busri pas subuh-subuh. Ada juga yang ngaku lihat kucing hitam dibungkus daun pisang dan dilempar ke tungku belakang. Tapi anehnya, semua itu kayak dilupakan orang. Setiap kali ada yang ngomongin keanehan di warung itu, entah kenapa, keesokan harinya mereka tetap datang buat beli lumpia. Kayak ada yang narik, maksa mereka buat balik lagi. Rini, si karyawan Busri, sempat hilang 2 hari. Nggak ada yang tahu kemana dia pergi. Pas balik, wajahnya pucat, badannya kurus, dan dia lebih banyak diam. Waktu ditanya kenapa, dia cuma jawab pendek, "Aku lihat sendiri, tapi nggak boleh cerita." Beberapa hari kemudian, dia keluar kerja, tanpa pamit. Sampai akhirnya, seorang ustadz muda yang biasa ceramah di masjid kampung datang beli lumpia. Namanya Ustadz Faiz, orangnya santai, suka senyum, dan terkenal nggak gampang suuzon. Tapi setelah makan lumpia itu, dia jatuh sakit. Badannya panas dingin, matanya selalu merah, dan sering teriak tengah malam. Istrinya bilang, tiap malam Ustadz Faiz ngigau, ngomong hal-hal nggak jelas. Katanya rebungnya masih hidup, dia masih lapar, tumbalnya belum cukup. Warga mulai resah. Tapi anehnya, tetap aja warung itu nggak pernah sepi. Bukan mak, rame. Orang-orang dari luar kota mulai datang. Mobil plat B, plat AB, semua parkir di pinggir jalan sempit itu. Dan mereka semua pulang dengan wajah puas, senyum-senyum, bilang enak banget, nggak nyesel. Tapi Busri makin aneh. Dia jarang bicara, makin sering melamun. Kadang berdiri di depan tungku api lama banget.
nggak ngapa-ngapain, tapi wah, kayak ngobrol sama seseorang yang nggak kelihatan. Pernah satu malam, hujan deras. Warga lihat dia berdiri di depan warung, sambil ngomong sendiri, "Aku udah kasih semuanya, jangan ambil yang terakhir. Belum waktunya." Setelah itu, satu keluarga yang tinggal di belakang warung pindah mendadak. Tanpa kabar, tanpa angkut banyak barang. Rumahnya dibiarkan kosong. Warga bilang, anak perempuan mereka kerasukan setelah makan lumpia Busri. Dan malam-malam selalu ngelukis wajah perempuan tua dengan mata hitam besar dan senyum lebar berdarah. Tapi tetap aja, warung itu buka seperti biasa. Bahkan mulai buka sampai tengah malam. Dan anehnya, ada pembeli yang datang jam 2 pagi. Padahal semua toko tutup. Ada yang lihat gerobak lumpia masih ngeluarin asap. Dan sosok perempuan tua berdiri di sana. Melayani pembeli dengan suara pelan. Tapi datar. Mau lumpia isi ayam? Atau yang spesial? Warga udah mulai takut. Tapi mereka nggak tahu harus apa. Nggak ada bukti nyata. Cuma cerita-cerita yang dianggap ngaco. Dan tiap kali mereka coba ngomongin keanehan warung itu ke orang luar, mereka sendiri lupa apa yang mau diomongin. Kayak ada yang ngeblok pikiran mereka. Yang jelas, sejak warung Busri makin ramai, makin banyak yang hilang. Ada anak magang dari Jakarta, ada tukang parkir baru. Bahkan satpam minimarket depan warung juga tiba-tiba resign dan katanya nggak mau kerja dekat situ lagi. Semua bilang alasan pribadi, tapi semua punya wajah yang sama. Pucat, takut, dan enggan menoleh ke arah warung itu. Lumpia Busri memang enak, terlalu enak, tapi entah kenapa, setiap orang yang makan pasti punya cerita. Dan semua cerita itu nggak pernah berakhir bahagia. Malam itu dingin, langit Semarang gelap, pekat. Bulan nyaris nggak kelihatan karena tertutup awan tebal. Suara jangkrik bersehet sahutan dari balik gang sempit, dan lampu jalan berkedip pelan seperti mau padam. Jam menunjukkan jam 0:43 menit, dan jalanan depan pasar gang baru sepi. Warung-warung udah tutup, kecuali satu. Warung lumpia milik Busri, Andra. Seorang mahasiswa baru yang ngekos nggak jauh dari situ, baru pulang dari nongkrong bareng temannya. Dia lagi jalan kaki karena motornya dititipin di bengkel. Waktu melewati warung lumpia Busri, dia kaget bukan main. Warung yang biasanya udah tutup jam 9 malam, malam itu masih buka. Gerobaknya masih ngebul. Lampu temaram dari dalam warung nyala redup. Dan bau lumpia yang hangat tercium sampai ke pinggir jalan. Padahal, itu malam Jumat Kliwon. Andra sebenarnya nggak terlalu percaya hal-hal mistis. Dia anak kota, logis dan cuek. Tapi malam itu dia ngerasa ada yang aneh. Suasana jalanan terlalu sunyi. Bahkan, suara motor pun nggak ada. Tapi warung itu tetap menyala, seperti mengundang, dan bau lumpianya beda, bukan cuma wangi rebung dan ayam, tapi ada aroma manis menyengat yang entah kenapa bikin Andra merasa lapar meski baru makan. Dia mendekat pelan. Di balik gerobak, tampak sosok Busri berdiri membelakanginya. Tubuhnya kaku, rambutnya terurai panjang, dan dia mengenakan baju lurik coklat yang kedodoran. Tapi yang bikin merinding, kaki Busri nggak kelihatan, seperti mengambang sedikit di atas tanah. Andra sempat ragu. Dia berdiri di seberang jalan sambil memperhatikan, tapi entah kenapa, tubuhnya seperti ditarik, seolah ada suara di kepalanya yang membisik pelan, "Coba satu aja. Spesial malam ini." Akhirnya dia nyebrang. Waktu mendekat, Busri tiba-tiba menoleh. Senyumnya lebar, matanya hitam dan dalam. "Malam, Nak? Mau lumpia?" Suaranya pelan, serak, tapi terdengar jelas di tengah kesunyian itu. Andra mengangguk kaku. Dia merasa tangannya bergerak sendiri, ngeluarin uang 20.000. Busri mengambilnya tanpa bicara, lalu mulai menggulung lumpia. Gerakannya cepat tapi aneh. Tangannya nggak kelihatan menyentuh apapun, tapi isian lumpia masuk dengan sempurna ke kulitnya yang tipis. Setiap kali dia melipat lumpia, terdengar bunyi seperti tulang yang retak. Andra berdiri diam sambil menatap dapur kecil di belakang warung. Di sana terlihat bayangan bergerak jerok, seperti seseorang sedang berjalan, tapi tanpa tubuh. Hanya kepala melayang dengan rambut panjang menjuntai. Bayangan itu menatap Andra, lalu menghilang begitu saja. Busri menyerahkan satu lumpia dalam plastik putih. "Ini yang terakhir malam ini," katanya sambil menunduk. "Jangan dibuang ya, Nak. Makan sampai habis." Senyumnya nggak hilang dari wajahnya, tapi matanya kosong. Andra mengambil lumpia itu dan buru-buru pergi. Tapi sebelum dia berbalik, dia sempat melihat gerobak lumpia bergerak sendiri. Roda di bawahnya berputar pelan meski nggak ada yang mendorong. Dan suara kecil terdengar dari dalam gerobak, seperti suara napas atau rintihan. Dia nggak sempat tanya apa-apa. Kakinya melangkah cepat, bahkan hampir lari pulang ke kos. Sampai di kamar, napasnya masih ngos-ngosan. Dia menaruh lumpia di meja, menatapnya lama. Plastik bening itu berembun,
dan isi lumpia kelihatan lebih gelap dari biasanya. Rebungnya merah muda, dan ada semacam serat kecil yang menonjol dari salah satu ujungnya, tapi baunya luar biasa enak. Perut Andra berbunyi. Dia duduk mengambil lumpia itu dan menggigit pelan. Rasanya luar biasa. Gurih, manis, pedas, semua bercampur sempurna. Tapi di gigitan kedua, dia menggigit sesuatu yang alot, seperti urat atau tendon. Dia keluarkan dan melihatnya. Ada sel kecil daging merah dengan serat putih membelit. Sekilas mirip daging ayam, tapi terlalu merah. Dan di ujungnya ada kuku kecil. Kuku manusia. Andra terdiam. Tangannya gemetar, matanya membelalak. Dia langsung berdiri dan berlari ke kamar mandi untuk muntah. Tapi nggak ada apapun yang keluar. Perutnya perih, tapi mulutnya terkunci. Dayak coba teriak, tapi suara nggak keluar. Cermin kamar mandi mulai berembun. Padahal nggak ada air panas. Lalu muncul tulisan di cermin itu, seperti digores dari dalam. Udah makan? Sekarang gantian kamu. Besoknya, Andra hilang. Kozniak, ponsel, dompet, bahkan sepatunya masih di kamar. Tapi dia nggak ada. Pintu kamar terkunci dari dalam. Polisi datang. Warga berdatangan, tapi nggak ada yang bisa jelaskan. Semua barangnya masih utuh. Tapi pemilik kos bersumpah nggak ada yang lihat. Andra keluar malam itu. Satu-satunya petunjuk adalah CCTV dari minimarket seberang jalan. Di video itu, sekitar jam 0:47, terlihat Andra berdiri di depan warung lumpia Busri. Tapi yang aneh, warung itu terlihat gelap, gerobaknya kosong, dan pintunya tertutup rapat. Tapi Andra berdiri di sana, mengangguk-angguk sambil seolah berbicara dengan seseorang. Lalu dia menerima plastik dari arah kosong, membungkuk, dan pergi. Lebih merinding lagi. Beberapa menit setelah Andra pergi, gerobak lumpia terlihat bergoyang sendiri. Roda-rodanya bergerak pelan. Dan selama 3 detik, muncul sosok perempuan tua berdiri di sampingnya, melayang tanpa kaki. Rambutnya menjuntai, matanya menatap lurus ke arah kamera. Setelah itu, sosok itu menghilang. Pihak minimarket langsung cabut kamera CCTV itu, katanya rusak. Tapi rekaman itu sempat tersebar di kalangan warga sekitar. Dan sejak malam itu, nggak ada lagi yang berani lewat depan warung Busri pas malam Jumat Kliwon. Bahkan tukang ojek online pun ogah ambil orderan ke sana. Kalau lewat jam 10 malam, warung Busri tetap buka seperti biasa. Siang hari, suasananya biasa. Tapi begitu malam datang, terutama di malam-malam tertentu, lampu di warung itu berubah redup. Asap dari gerobak lebih tebal, dan baunya kadang seperti daging gosong. Dan satu hal yang mulai disadari warga setiap kali seseorang hilang secara misterius di sekitar kampung itu. Esok harinya, lumpia Busri selalu terasa lebih enak dari biasanya. Namanya Mimin, usia baru 20-an waktu pertama kali kerja di warung lumpia Busri. Awalnya dia pikir ini cuma kerja sambilan biasa, bantu-bantu di dapur dan cuci piring. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Waktu pertama kali masuk, Mimin langsung merasa suasana warung itu berbeda. Dapurnya gelap, meskipun lampu menyala, dan hawanya lembab seperti ruang bawah tanah yang gak pernah kena cahaya matahari. Busri, orangnya baik, setidaknya begitu kesan pertama. Dia gak banyak bicara, tapi selalu menatap langsung ke mata orang yang diajak ngobrol. Dan itu yang bikin Mimin gak nyaman. Tatapan Busri tajam, dalam, dan kadang terasa seperti bisa tahu isi kepala orang. Hari-hari awal berjalan normal. Mimin bantu nyiapin bahan, motong rebung, nyuci ayam, dan ngelap meja. Tapi lama-lama dia mulai sadar. Ada beberapa bahan yang gak boleh dia sentuh. Salah satunya adalah freezer kecil di pojok dapur, yang selalu dikunci dengan rantai dan gembok tua berkarat. Setiap malam, sebelum tutup, Busri selalu masuk sendirian ke ruangan belakang, bawa kunci itu, dan menghabiskan waktu hampir 1 jam di sana. Setelah itu, dia keluar dengan satu wadah besar, tertutup kain merah. Setiap habis dari ruangan itu, wajah Busri berubah. Dia selalu tampak pucat, matanya merah, dan tangannya bergetar halus. Tapi dia tetap masak seperti biasa. Dan lumpia buatan malam itu selalu laku keras. Anehnya, setiap malam purnama, suara aneh mulai terdengar dari dapur. Suara tangisan pelan, seperti suara anak kecil merengek kesakitan. Kadang berubah jadi suara perempuan yang terisak. Awalnya Mimin kira itu suara tetangga, tapi begitu dia keluar ke depan, suara itu langsung hilang. Begitu balik ke dapur, suara itu muncul lagi. Suatu malam karena penasaran, Mimin nguping dari balik pintu ruangan tempat freezer itu disimpan. Dari celah pintu, dia lihat Busri berdiri sendiri, ngomong sambil menunduk ke arah wadah yang terbuka. "Maaf, ini yang terakhir bulan ini. Yang lain belum siap. Sabar ya, nanti ada gantinya."
Waktu itu Mimin gemetar. Dia hampir kabur, tapi kakinya berat, suaranya tercekat. Dia ngelihat tangan Bu Sri masuk ke dalam wadah, ngambil sesuatu yang bentuknya nggak jelas, lalu mulai menggilingnya dengan mesin tua berisik yang nggak pernah dipakai di siang hari. Bau amis langsung menyebar ke seluruh dapur. Bukan bau ayam atau daging biasa. Baunya tajam, menyengat, dan bikin kepala pusing. Sejak malam itu, Mimin mulai merasa nggak tenang. Tiap kali dia bantuin buat adonan lumpia, dia lihat serpihan aneh yang nggak pernah ada sebelumnya, seperti potongan urat, serat kulit, bahkan kadang ada yang mirip kuku kecil. Tapi semua itu cepat-cepat dibungkus dan digoreng sebelum sempat dia periksa lebih lanjut. Mimin mulai menghindar. Dia bilang ke Bu Sri pingin libur beberapa hari. Alasannya sakit. Tapi malam ketiga dia nggak kerja. Dia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, dia berada di dapur warung Bu Sri. Tapi semua dindingnya berdarah. Dari langit-langit, rebung tergantung seperti tali, dan di ujungnya ada kepala manusia. Kepala itu menatap Mimin dan berbisik pelan, "Aku cuma bagian kecil. Yang lain masih banyak." Mimin bangun dengan keringat dingin, dan anehnya, tangannya berlumur tepung basah, seperti habis buat adonan lumpia. Padahal dia yakin semalam, dia tidur tanpa ngapa-ngapain. Dia mulai yakin, ada yang salah dengan warung itu. Tapi dia nggak berani ngomong sama siapapun. Sampai akhirnya, malam itu datang. Malam purnama yang paling dia ingat. Bu Sri datang ke kosnya. Bukan untuk marah atau nanyain kenapa nggak masuk kerja, tapi cuma berdiri di depan pintu dengan senyum lebar. Dia ngasih Mimin satu kantong lumpia dan bilang, "Kamu harus tetap jadi bagian dari keluarga ini. Kalau udah makan ini, kamu nggak akan bisa kemana-mana." Mimin nggak buka pintu. Dia cuma ngintip dari jendela. Tapi dia lihat jelas Bu Sri berdiri diam, lama banget, sambil menunduk. Plastik lumpia itu diletakkan di depan pintu. Setelah dia pergi, Mimin buang makanan itu ke tong sampah belakang. Tapi besok paginya, lumpia itu ada lagi di meja dapur. Lengkap, masih hangat, dan baunya lebih kuat dari sebelumnya. Mimin makin takut. Dia langsung cabut dari kos, nggak pamit, pindah ke rumah sepupu di luar kota. Beberapa minggu kemudian, setelah tenang, Mimin akhirnya berani cerita. Dia kirim email ke salah satu channel YouTube horor yang biasa bahas kisah-kisah aneh. Dia nyebut nama asli. Cuma bilang dia mantan pekerja dari warung lumpia paling terkenal di Semarang. Di sana dia cerita soal freezer belakang, suara tangisan tiap bulan purnama, dan bahan adonan yang aneh. Tapi bagian paling bikin merinding adalah pengakuan terakhirnya. Suatu malam, sebelum dia keluar kerja, dia nekat buka freezer itu. Dia tahu kuncinya disimpan di rak atas. Begitu dia buka, bau busuk langsung nyerang. Di dalamnya, ada tumpukan plastik hitam yang menggembung, seperti kantong daging. Tapi satu plastik terbuka sedikit, dan dari celahnya, dia lihat mata manusia. Masih utuh, masih mengkilap. Di sebelahnya ada tangan kecil, seperti tangan anak-anak. Jari-jarinya kaku, beku dan pucat. Saat itu juga dia muntah di tempat dan langsung kabur keluar. Tapi sebelum pintu dapur tertutup, dia dengar suara dari dalam freezer itu. Suara lirih, lemah, tapi jelas. "Tolong, aku masih hidup." Setelah cerita itu viral, banyak yang mulai menghubung-hubungkan. Beberapa keluarga yang kehilangan anaknya mulai ingat bahwa korban terakhir pernah makan lumpia Bu Sri. Bahkan satu keluarga yang anaknya hilang bilang mereka sempat dapat lumpia gratis dari Bu Sri seminggu sebelum kejadian. Tapi anehnya, enggak ada satupun yang bisa membuktikan. Karena begitu polisi datang dan periksa warung itu, freezer itu kosong, bersih, nggak ada sisa darah, nggak ada daging, bahkan nggak ada bau. Semua tertata rapi seperti dapur hotel. Bu Sri juga tenang-tenang. Dia cuma bilang kalau semua tuduhan itu fitnah, bahwa mantan pegawainya itu stres dan suka halusinasi. Tapi sejak cerita itu viral, warungnya sempat tutup seminggu. Tapi minggu berikutnya buka lagi. Dan anehnya, makin ramai. Mungkin orang-orang penasaran, sudah waktunya ada bahan baru untuk adonan lumpia berikutnya. Satu hal yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan adalah kenapa orang-orang yang makan lumpia Bu Sri, meskipun tahu cerita serem itu, tetap balik lagi. Mimin bilang, setelah gigitan, pertama ada rasa di lidah yang bikin nagih. Rasa itu bukan sekadar enak, tapi lebih kayak butuh. Seolah lumpia itu tahu isi perut kita, tahu apa yang kurang. Dan tiap kali kita makan, kita seperti bayar sesuatu, bukan dengan uang, tapi dengan jiwa. Dan siapapun yang pernah bantu Bu Sri masak lumpia akan terus dihantui. Karena bagi Bu Sri, semua pekerjanya bukan cuma karyawan, tapi bagian dari resep rahasia yang bikin lumpia itu jadi legendaris.
25 tahun yang lalu. Sebelum warung lumpia Busri terkenal seperti sekarang, dia hanyalah pedagang keliling biasa. Setiap pagi dorong gerobak dari rumah ke pinggiran pasar, lalu sore pulang dengan wajah letih dan hasil seadanya. Kadang lumpianya nggak laku sama sekali, apalagi waktu itu suaminya baru meninggal karena kecelakaan. Dan anak semata wayangnya sakit carrot. Waktu makin sempit, uang makin habis, dan harapan makin tipis. Sampai akhirnya Busri mengambil jalan yang salah, jalan yang bahkan dia sendiri nggak yakin bisa kembali darinya. Suatu malam, seorang perempuan tua datang ke gerobaknya. Wajahnya aneh, matanya besar, kulitnya keriput seperti dibakar matahari bertahun-tahun. Perempuan itu nggak beli apa-apa, cuma berdiri lama sambil menatap lumpia yang masih hangat. Lalu dia bicara pelan, rebungnya salah. Rasa ini nggak akan pernah bikin orang balik. Busri bingung. Tapi perempuan itu langsung ngeluarin sesuatu dari dalam kantongnya, sepotong rebung berwarna merah kecoklatan, baunya tajam seperti tanah basah dan darah. Kalau kamu mau usahamu maju, pakai ini. Tapi nanti kamu harus bayar. Bukan pakai uang, tapi sesuatu yang lebih dalam. Busri waktu itu nggak pikir panjang. Dia ambil rebung aneh itu dan langsung dicampur ke adonan besok pagi. Hari itu, untuk pertama kalinya, lumpianya habis total sebelum jam 2 siang. Rasa lumpianya memang beda, lebih gurih, lebih wangi. Dan yang paling aneh, tiap orang yang beli pasti balik lagi. 1 minggu kemudian, warungnya pindah ke lokasi tetap. Modal datang dari arah yang dia sendiri nggak tahu. Dia dapat bantuan dari orang-orang yang mengaku investor kuliner lokal. Padahal dia nggak pernah ajukan proposal kemana-mana. Tapi kesuksesan itu datang bareng mimpi buruk. Setiap malam, Busri bermimpi berjalan di tengah hutan bambu yang basah. Di antara batang-batang rebung yang tinggi menjulang, ada sosok makhluk mengintai. Tubuhnya tinggi, kulitnya bertekstur seperti batang rebung. Tapi wajahnya manusia. Wajahnya bisa berubah-ubah, kadang menyerupai suaminya, kadang anaknya, kadang wajah orang asing yang tak dikenalnya. Tapi matanya selalu sama, merah, tajam, dan berair seperti menahan lapar yang tak berkesudahan. Malam ke-7, sejak mencampur rebung merah itu, sosok itu datang dalam wujud nyata. Pintu dapur Busri terbuka sendiri, dan angin dingin menyelimuti ruangan. Dari celah pintu muncul bayangan tubuh panjang dan tinggi, berdiri membungkuk dengan rambut seperti serat rebung. Makhluk itu berbicara langsung di telinga Busri. Suaranya lirih, namun menggema. Rasanya sudah tepat. Sekarang waktunya kamu memberi. Busri gemetar. Dia nggak tahu apa yang harus dikasih. Tapi makhluk itu langsung menunjuk ke arah dapur. Ke satu baskom berisi sisa adonan lumpia yang baru dia buat. Campurkan dengan darah segar. 1 tetes untuk permulaan, tapi nanti akan lebih banyak. Malam itu, dengan tangan gemetar, Busri menggores jari telunjuknya dengan pisau dan meneteskannya ke adonan lumpia. Aneh, warna adonan langsung berubah, lebih cerah, lebih hidup. Dan besoknya, semua lumpia itu habis dalam waktu 1 jam. Hari-hari berikutnya, Busri mulai merasa beda. Setiap kali masak lumpia, dia seperti dalam keadaan trans. Matanya kosong, tapi tangannya bekerja cepat. Dia mulai bisa dengar bisikan dari tungku dapurnya. Bisikan itu datang setiap malam Jumat Kliwon dan malam Purnama. Isi bisikannya aneh, kadang suara anak kecil menangis, kadang suara perempuan tertawa cekikikan, dan kadang suara makhluk yang mengulang satu kata, darah. Darah, darah. Tumbal pertama datang dari seekor ayam hitam. Busri menyembelihnya diam-diam dan mencampurkan darahnya ke dalam adonan. Hasilnya luar biasa. Tapi seminggu kemudian, dia diminta lebih. Seekor kucing jalanan, lalu burung gagak, lalu tikus besar. Yang muncul entah dari mana. Tapi semuanya hanya awal. Karena setelah 7 kali tumbal hewan, makhluk itu datang lagi. Kali ini, tidak dalam mimpi. Sosoknya muncul di dapur. Setengah tubuhnya menembus dinding, wajahnya mengelupas dan menunjukkan serat rebung basah di balik kulit manusia. Waktunya manusia, katanya pelan. Tubuh mereka menyimpan rasa terbaik. Busri ketakutan, tapi dia juga sudah terlalu jauh untuk mundur. Warungnya makin besar, uang masuk tak henti, bahkan media mulai melirik. Tapi di balik itu, dia harus mulai mencari korban. Orang pertama yang dikorbankan adalah seorang pengamen yang sering tidur di belakang pasar. Tidak ada yang mencarinya, tidak ada yang peduli. Busri mencampur darahnya ke dalam adonan lumpia. Sejak itu, dia merasa seperti terlahir kembali. Tenagon berlipat, wajahnya awet muda, dan semua orang yang makan lumpianya selalu ketagihan. Perjanjian itu terus berlanjut. Setiap bulan purnama,
Bu Sri harus menyetorkan darah manusia ke dalam adonan lumpia. Tidak selalu sampai mati kukup beberopa. Tetes dari korban yang pingsan atau diculik sebentar, lalu dikembalikan. Tapi makin lama, makhluk itu menuntut lebih. Tubuh utuh, katanya. Untuk rasa yang sempurna, Bu Sri pun mulai lebih kejam. Anak jalanan, pemuda mabuk, bahkan pengunjung yang datang sendirian. Semuanya berpotensi jadi bahan lumpia. Mayatnya tidak pernah ditemukan karena tubuhnya diolah dengan sempurna. Dagingnya dicacah, tulangnya digiling, darahnya diteteskan ke rebung, dan makhluk itu selalu puas. Sampai suatu hari, Bu Sri coba berhenti. Dia merasa bersalah. Dia bermimpi anaknya datang dan memohon agar dia berhenti. Tapi begitu dia menolak memberi tumbal bulan itu, semua lumpianya basi dalam semalam. Usahanya menurun, pembeli muntah, dan satu orang bahkan pingsan setelah makan. Malam itu, dapurnya terbakar sendiri, tapi tak meninggalkan jejak api. Hanya bau gosong dan sisa darah menetes dari lenggit-lenggit. Makhluk itu datang lagi, kali ini lebih marah. Jangan lupa siapa yang beri kamu ini semua. Suaranya seperti gemuruh. Kalau kamu berhenti, bukan cuma rasa lumpia yang hilang, tapi nyawa orang-orang terdekatmu juga akan jadi tumbal. Kamu bukan pemilik warung ini. Kamu cuma pelayan rasa. Sejak itu, Bu Sri tak pernah berhenti. Setiap orang yang terlihat lemah, linglung, atau sendirian di malam hari, sebagian dibawa ke belakang disantik bias, dikuras darahnya, lalu dibuang jauh sebelum pagi. Sebagian lain tidak kembali sama sekali. Tubuh mereka masuk ke dalam lumpia, yang kata orang, makin hari makin enak aja rasanya. Tapi perjanjian ada akhirnya. Kontrak pesugihan ini tidak bisa ditinggal begitu saja. Kalau Bu Sri mati, warung itu tidak akan tutup. Makhluk itu akan mencari penerusnya. Entah itu karyawan, pembeli, atau orang yang tanpa sengaja menggigit lumpia terakhir. Dan sekarang, sudah banyak yang makan lumpia itu. Mungkin kamu juga pernah. Mungkin kamu nggak sadar. Tapi kalau malam nanti kamu bermimpi berada di tengah hutan, bambu berdarah, dan ada suara dari dalam rebung yang berbisik, kamu gantian. Sekarang waktumu jadi rasa. Maka sudah terlambat, karena perjanjian rebung berdarah tidak bisa dibatalkan, hanya bisa diwariskan. Warung lumpia Bu Sri akhirnya tutup, tanpa pengumuman, tanpa pamit, tanpa alasan yang jelas. Suatu pagi, pintunya digembok, gerobaknya sudah nggak ada, dan papan warungnya dicopot begitu saja. Warga sempat bingung, karena biasanya Bu Sri selalu buka dari pagi sampai malam. Tapi pagi itu berbeda. Beberapa tetangga bilang malam sebelumnya terdengar suara-suara aneh dari dalam warung, seperti suara ribut orang bertengkar, lalu suara rebung yang dikoyak, bunyi denting logam yang berdentam, dan tangisan. Tangisan panjang seperti dari perempuan yang kehilangan segalanya. Seminggu pertama setelah penutupan warung, semuanya tampak normal. Jalanan kembali sepi, dan tidak ada antrean panjang yang bikin macet. Tapi itu hanya di permukaan, karena sejak warung itu tutup, satu persatu mantan pembeli mulai mengalami gangguan aneh. Bukan cuma gangguan kecil, tapi mimpi buruk yang membuat mereka takut tidur. Arif, seorang sopir ojek online yang dulu sering makan di warung Bu Sri tiap malam, bercerita bahwa tiap kali dia menutup mata, dia selalu bermimpi sedang duduk di warung. Tapi warungnya sudah gelap, hanya ada satu lampu redup di dapur, dan di hadapannya ada lumpia yang sudah terbuka. Isiannya berwarna merah dan menggeliat pelan. Dari dapur, terdengar suara kaki telanjang berjalan pelan-pelan. Lalu sosok Bu Sri muncul. Wajahnya pucat, matanya hitam tak bersinar, dan di tangannya ada talenan penuh darah segar. Dia tersenyum sambil berkata, "Udah habis makannya? Sakit. Giliranku yang masak. Dan kamu, bahan utamanya." Setiap kali mimpi itu datang, Arif selalu bangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin, dan bau lumpia memenuhi kamarnya. Pernah satu kali dia benar-benar terbangun dengan telapak tangan yang bau amis seperti darah mentah. Setelah itu, dia mulai lihat bayangan Bu Sri di cermin kamar mandinya. Berdiri di belakangnya, hanya muncul beberapa detik. Tapi cukup untuk bikin dia trauma buka pintu kamar mandi malam-malam. Bukan cuma Arif, Nita, ibu rumah tangga yang sering beli lumpia untuk anak-anaknya, mendapati anak bungsunya mulai bertingkah aneh. Anak itu sering duduk di pojok dapur, bicara sendiri, sambil main koret-koret gambar lumpia dengan wajah. Ya, lumpia dengan mata, mulut, dan gigi. Ketika Nita tanya sedang gambar apa, anaknya hanya menjawab, "Ini lumpia Bu Sri, dia lapar, dia minta teman." Malamnya, Nita mimpi melihat anaknya dimasukkan ke dalam penggiling daging, dan dari sana keluar adonan rebung yang lengket dan berdarah. Di ujung dapur,
Bu Sri berdiri sambil tertawa pelan, menyendok adonan itu ke kulit lumpia, dan membungkusnya rapi. "Tenang Bu, rasa anak ibu manis. Pembeli pasti suka," katanya sambil mengedipkan satu mata yang sudah busuk setelah mimpi itu. Nita mulai sering mendengar suara pisau menetak dari arah dapur tengah malam. Padahal, semua pisau dia simpan di dalam lemari. Lampu dapur kadang menyala sendiri, dan lumpia yang dia masak sendiri mendadak gosong bau amis, atau malah ada potongan rambut halus di dalamnya. Kasus seperti ini bukan cuma satu dua. Grup WhatsApp warga mulai ramai dengan cerita-cerita aneh. Ada yang mendengar suara penggorengan menyala sendiri, padahal rumah kosong. Ada juga yang lihat lumpia bekas beli dari warung Bu Sri yang mereka simpan di freezer, tiba-tiba hilang tanpa jet track. Bahkan ada yang merasa dilihatin dari dalam plastik lumpia sebelum dibuangnya. Dari dalam plastik, ada sorot mata kecil menyembul dari sela adonan. Setahun setelah warung Bu Sri tutup, bangunannya dibiarkan kosong, kusam, dan ditumbuhi semak liar. Tapi meski tak terawat, tak pernah ada yang berani menyentuhnya. Tukang jual tanah tak laku menjualnya karena warga sekitar tahu warung itu masih hidup meskipun pemiliknya sudah lenyap entah kemana. Namun seperti kutukan yang tak bisa ditepis, warung itu tiba-tiba direnovasi oleh seorang pemilik baru. Namanya Rangga, seorang pengusaha muda dari Jakarta yang tertarik buka cabang kuliner khas Jawa. Dia tak tahu menahu soal masa lalu warung itu. Yang dia tahu hanya satu, tempat itu strategis. Dan menurut cerita orang, dulu pernah ada warung lumpia legendaris yang viral karena rasanya, maka dimulailah renovasi. Dinding dicat ulang, meja diganti, dapur dibersihkan. Tapi satu ruangan kecil, di belakang bekas tempat menyimpan freezer tua tetap terkunci. Gemboknya berkarat, dan setiap tukang yang coba membukanya, tangannya mendadak kram. Bahkan salah satu pekerja bangunan pingsan dan mimpi digiling hidap-hidap oleh mesin tua yang mendengung. Rangga tetap nekat. Dia pasang spanduk baru, lumpia, modern rasa otentik, segera buka. Tapi malam sebelum grand opening, Rangga bermimpi. Dalam mimpinya, dia berdiri di dapur yang remang-remang, kompor menyala sendiri, dan di atas meja ada satu wadah berisi adonan lumpia yang berdarah. Di sekelilingnya, bayangan pembeli berdiri diam, dengan wajah pucat dan mata kosong. Di antara mereka, ada Bu Sri. Wajahnya kini hancur separuh, kulitnya sobek, tapi senyumnya tetap lebar. Bu Sri mendekat, lalu berkata pelan, "Resep warung ini belum selesai. Kamu udah ambil tempatku, berarti kamu harus lanjutin." Tangannya terulur, memberikan sepotong rebung merah tua yang berdenyut seperti daging hidup. "Kalau kamu tolak, kamu bakal jadi isi lumpia pertama." Rangga bangun dengan nafas tersengal. Tapi yang membuatnya gemetar adalah rebung itu ada di atas meja kamarnya. Basah, berdarah, masih berdenyut. Esoknya, grand opening tetap berjalan. Orang-orang penasaran, antre sejak pagi. Dan lumpia yang dijual benar-benar enak. Bahkan lebih enak dari warung Bu Sri dulu. Garinnya beda, wanginya nempel. Tapi beberapa hari kemudian, satu pengunjung menghilang. Lalu yang lain sakit keras. Dan malam-malam, para tetangga mulai dengar suara penggiling berdengung sendiri dari arah dapur warung yang sudah baru. Dan mereka tahu, pesugihan itu belum selesai. Bu Sri hanya mengganti juru masaknya. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.